Dahulu kala, hiduplah seorang raja dari kerajaan Pajajaran bernama Raja Mundingwangi. Sang raja sangat gemar sekali berburu di hutan, hingga suatu saat ia tersesat di dalam hutan rimba yang tak dapat dikenalnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang putri cantik jelita penguasa hutan. Putri itu berjanji akan membantu sang raja menemukan jalan keluar, asalkan sang raja mau tinggal di dalam hutan dan menikahinya. Mendengar permintaan itu, sang raja pun bersedia menikahi sang putri dan tinggal bersama di dalam hutan. Setelah tinggal beberapa lama, Raja Mundingwangi sudah merasa waktunya untuk kembali pulang ke istana. Pulangan sang raja disambut gembira oleh rakyat Pajajaran. Mereka menyiapkan pesta untuk menyambut kepulangan raja. Pada suatu malam, saat raja sedang tertidur lelap, ia tiba-tiba terbangun oleh suara tangis bayi. Sang raja pun segera menghampiri suara itu. Sang raja pun segera menghampiri bayi itu lalu menggendongnya. Tiba-tiba muncul seorang putri cantik yang tidak lain adalah istri raja. Sang istri kemudian meminta Raja Mundingwangi untuk merawat anak itu. Bayi itu kemudian diberi nama Dewi Kandita. Dewi Kandita tumbuh menjadi seorang putri yang cantik jelita. Raja Mundingwangi menginginkan Dewi Kandita menjadi penerus tahta kerajaan. Namun keinginan itu tampaknya sulit terwujud, sebab selir bernama Dewi Mutiara menginginkan anak laki-lakinya untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Dewi Mutiara kemudian mencari cara untuk menyingkirkan Dewi Kandita. Ia berhasil bertemu dengan seorang dukun sakti yang setuju dengan rencana Dewi Mutiara untuk menyelakai Dewi Kandita. Dengan kekuatan sihir, sang dukun akhirnya berhasil membuat pilihan Kandita menderita penyakit kulit yang menjijikan. Dewi Kandita tak lagi cantik, kini tubuhnya dipenuhi dengan luka darah yang menjijikan. Melihat keadaan itu, Dewi Mutiara segera menghasut raja untuk mengusir Dewi Kandita dari sana. Sang raja pun akhirnya berhasil terhasut. Ia takut jika penyakit yang diderita Dewi Kandita bisa membawa malapetaka bagi kerajaan. Dewi Kandita kemudian diminta untuk meninggalkan istana. Dewi Kandita merasa sedih dengan nasib yang menimpanya. Anakku Dewi Kandita, berangkatlah engkau ke selatan dan masuklah engkau ke dalam lautan. Bersatulah engkau dengannya dan melaksanakan perintah ibumu ini, anakku. Pagi hari pun telah tiba. Dewi Kandita berjalan menuju selatan selama 7 hari 7 malam hingga akhirnya ia tiba di pantai laut selatan. Di sana Dewi Kandita kembali mendengar bisikannya untuk meminta masuk ke dalam lautan. Suara itu terdengar tak pernah henti membuat Dewi Kandita semakin merasa penasaran. Akhirnya Dewi Kandita mengikuti bisikan untuk berjalan telus hingga laut lepas. Benar saja, tubuhnya mulai tersentuh air. Semua luka dari tubuhnya pun secara perlahan berangsur menghilang, tak mengisahkan bekas sedikit pun. Dewi Kandita menjadi seorang putri cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Setelah memperoleh kesembuhan, Dewi Kandita memutuskan untuk hidup di laut tersebut. Dengan sekejap, ia mampu menguasai seluruh lautan beserta dengan isinya. Ia pun kemudian mendirikan kerajaan yang sangat megah dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Sejak saat itulah Dewi Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Ratu Nyi Roro Kidul. Sekian film pendek dari kami, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kepada Munding, ini adalah anak kita. Sini ku kelihatan gak sini? Angina tuh dah. Naon? Jerman. Mana bisa daya ieu.
Coba. Tengah dikit. Please, don't loud. 1, 2, 3.